Assalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para ustadzah, para tokoh masyarakat, sepuh-sepuh masyarakat, dari RW, dari RT, bahkan para pejuang majelis taklim yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan taqarrub untuk menjadi ahli ilmu. Semoga seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, berbagai macam amanah yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita ini selalu menganggap orang lain perlu kita, padahal sesungguhnya kita perlu orang lain. Contoh, Sayyidina Ali waktu itu melihat orang yang buta ingin sampai ke tujuannya, namun dalam keadaan buta pasti jalannya pun tidak semudah orang yang bisa melihat. Jadi perlahan orang buta itu jalan, sudah dalam keadaan panas, jalan dalam keadaan sendiri kesulitan, lalu Sayyidina Ali menyatakan, "Anda mau kemana?" Jawabannya, "Saya mau disebutkan lokasinya." Cukup jauh. Sayyidina Ali berpikir, ini orang buta berjalan cukup jauh dan pelan-pelan, ini sampainya kira-kira mau berapa jam ini? Maka langsung Sayyidina Ali menyatakan ungkapannya, "Oh, cukup jauh, tenang, saya akan bantu." Dibantulah oleh Sayyidina Ali berjalan. Kalau kira-kira dipegang tangannya, bahasanya dituntun begitu ya, lebih cepat atau lebih lambat jalannya kira-kira? Lebih cepat. Jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan, akhirnya sampai ke tujuan. Setibanya sampai ke tujuan, orang yang buta ini tiba-tiba masuk saja. "Rumah saya di sini, lokasinya begini." "Oh iya, ini rumahnya." Orang buta itu hanya menyatakan, "Oh, ini rumah saya." Main masuk ke rumah, buka pintu, masuk ke rumah, tutup pintu. Sayyidina Ali menyatakan, ini orang bilang terima kasih kayak gitu ya, karena sudah sudah dibantu. Tapi orang ini tidak mengucapkan terima kasih. Masuk. Sayyidina Ali ingin memberikan pelajaran. Kalau orang sudah ditolong, baiknya ucapin apa? Terima kasih. Tiba-tiba diketuk pintunya. "Assalamualaikum." Jawab, "Waalaikumsalam." "Boleh buka pintunya sebentar?" Dibuka pintunya sebentar. Lalu Sayyidina Ali bertanya, menyatakan, "Kamu yang barusan saya tolong bermil-mil saya jalan, lebih daripada mungkin 4 kilo jalannya atau 3 kilo. Tiba-tiba kamu main masuk begitu saja. Apakah tidak ucap apa sama saya, terima kasih atau gimana gitu?" Pelajaran yang luar biasa. Orang buta itu mengatakan, "Apa nggak kebalik kamu yang ucap terima kasih sama saya?" "Apa nggak kebalik kamu ucap terima kasih kepada saya?" Kata siapa ini? Kata orang buta. Sayyidina Ali menyatakan, "Loh, kenapa begitu?" Lihat jawabannya. Dari beda dua arah. Lihat, walaupun nanti harus dikelirkan. Orang itu mengatakan, "Tahu nggak? Karena kamu telah mengantar saya
Sampai tujuan ke tempat ini, engkau telah melakukan sedekah yang paling besar yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Karena terbesar pahala sedekah itu ada 3, Bunda. Ayahanda, pahala terbesar sedekah yang Rasulullah katakan itu ada 3. Nah, salah satu di antara 3 ini adalah irsyadu kalimam da'i thariq atau limanil a'ma. Punten, menunjukkan atau mengantar orang ke tempat tujuannya, wabil khusus apabila orang itu buta. Jadi mengantarkan orang ke tempat tujuan, punten, ulangi lagi, mengantarkan orang ke tempat tujuan, itu pahalanya Rasulullah menyatakan lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku 40 hari. Bisa dibayangkan Bunda Ayahanda? Jadi kalau ada orang, ini tidak buta ini. Misalnya ada orang nanya, saya mau ke pasar dan saya mau beli, misalnya disebutkan kelapa, tapi saya nggak tahu di mana lokasinya. Ibu bilang, saya tahu pasarnya dan saya tahu tempat kelapanya. Yuk saya antar. Ibu antar sampai lokasi tempat kelapa itu, maka ibu saat itu telah mendapatkan pahala yang Rasulullah katakan lebih aku sukai daripada 40 hari iktikaf di masjidku. Masjid Nabawi, Bunda. Masjid Nabawi. Ibu bapak kalau mau umroh berapa lama? Paling umroh 10 hari, 15 hari, belum lagi ongkosnya, belum lagi hotelnya, belum lagi makannya. Ibu bapak nganter kepada orang, kepada tujuan yang diinginkannya. Hadisnya sahih, lebih baik dan lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku berapa hari? 40 hari. Masya Allah, pahala besar ini. Pahala besar. Ini bukan lagi mengantar orang yang tidak tahu jalan, tapi apa? Orang yang buta, pahalanya luar biasa. Satu, mengantar ke tempat tujuan. Yang kedua, menolong dalam kebutaannya. Lalu Sayyidina Ali menyatakan, kenapa kamu tidak ucapkan terima kasih? Kan sudah saya tolong. Orang itu jawab, nggak kebalik apa? Kamu nggak ucap terima kasih sama saya? Emang kenapa? Karena bayangin kalau aku tidak mau ditolong olehmu, dapat pahala nggak kira-kira? Enggak. Misalnya yang buta itu, mau kemana? Mau ke sana? Yuk saya bantu. Enggak mau. Saya sendiri aja. Kenapa? Enak aja kamu dapat pahala nanti. Masa begitu Bunda? Iya. Nah ini terkadang secara duniawinya kita membantu dia, tapi secara akhiratnya dia membantu kita untuk menuju ke surga. Bunda, ayahanda tahu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan yang namanya Baitul Mal berlimpah Bunda. Penyimpanan uang, zakat, sedekah dikumpulkan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai berlimpah kekayaan itu Bunda. Berlimpah kekayaan itu mau dikemanakan ini uang? Kenapa? Semua ekonominya jalan, semua usahanya keren, semua uang itu Masya Allah bertumpuk. Sedekah, lalu apa? Zakat, sampai Baitul Mal kebingungan, ini duit dikemanain ini? Mau sedekah, nggak ada yang mau disedekahi. Kenapa? Mampu semuanya. Mau zakat, siapa yang mau dizakatinya? Mampu semuanya. Sehingga kebingungan, ini duit dikemanain ini? Di zaman Sayyidina Utsman itu Bunda. Begitu ada orang yang miskin, sangat senang sekali. Alhamdulillah, kenapa? Ada yang miskin, ayo kita sedekahi, ayo kita sedekahi. Nggak lama orang miskin itu disedekahi, mampu akhirnya, bergerak lagi, usaha lagi, nggak jadi lagi miskin, kaya karena usaha. Akhirnya apa? Kebingungan cari sedekah siapa yang menerima. Orang yang fakir, orang yang miskin, Bunda sedekahi, ayahanda sedekahi. Secara duniawi kita menolong dia, tapi secara akhiratnya kita ditolong dia Bunda. Bayangin kalau orang yang fakir miskin itu nggak mau menerima, kira-kira dapat pahala nggak kita ini? Tidak. Nah, terkadang kalau melihat daripada kacamata akhirat, kita ini ditolong oleh anak-anak yang perlu pertolongan. Punten, bukan hanya yatim yang perlu kita, tapi hakikatnya kita perlu
yatim. Ini kita perlu yatim. Subhanallah. Ini penting sekali buat kita. Jadi jangan pernah berpikir dengan mata mereka perlu saya, justru saya perlu mereka. Ini dia. Di zaman Sayyidina Utsman sangat susah sekali ini sedekah mau dikemanain ini. Kenapa? Banyak orang yang tidak mau nerima karena mampu semuanya. Bayangin ini adalah Masjid Nurul Hidayah tadi. Andai ada yang sedekah, andai yang zakat dikumpulkan di DKM. Sampai uangnya terkumpul misalnya 1 miliar. Lalu diumumkan yang fakir miskin datang. Insya Allah sehari habis. Kenapa? Banyak yang perlu. Iya, dikasih sedekah, antri. Begitu. Karena apa? Karena zaman sekarang mah yang mampu juga kadang-kadang buat surat miskin. Biar apa? Biar dapat bantuan gitu kan. Padahal mampu. Padahal mampu dirinya. Bikin aja. Punten kadang-kadang ya harus ada yang namanya iffah. Itu adalah memperlihatkan. Artinya apa? Kalau mampu saja. Jangan pernah berharap sesuatu pemberian kalau dirinya masih mampu. Tapi lihat apa yang terjadi. Kembali lagi. Sayyidina Ali menyatakan, oh iya ya. Ternyata ketika kita sudah menolongnya, terima kasih ya, kamu sudah mau ditolong sama saya. Masya Allah. Begitu sedekah, terima kasih ya, kamu telah menerima sedekah saya. Ketika zakat, terima kasih ya, kamu telah menerima zakat saya. Makanya ketika memberikan sesuatu, sebenarnya kita terima kasih karena mereka telah menerima daripada sedekah kita. Maka kalau dilihat dengan mengatakan amanah yang terhebat Allah titipkan kepada kita adalah para yatim. Amanah terindah. Simpan dulu yatimnya. Saya tadi baru sampaikan kan ada 3 sedekah yang hebat ya. Ya kan yang baru disampaikan apa? Menolong orang yang buta, iya, limanil a'ma, kepada yang buta diantarkan. Pahalanya lebih Rasulullah sukai daripada apa tadi? I'tikaf di masjidku atau di Masjid Nabawi selama berapa? 40 hari. Jadi jangan mentang-mentang dengar hadis ini, oh kalau gitu saya gak usah ke Madinah. Cari aja orang yang perlu bantuan. Sudah cukup. Bukan begitu juga, Bunda. Tapi ini adalah menunjukkan betapa besarnya pahala mengantar orang yang punten tidak tahu tempat atau lokasi. Yang kedua, kan baru 3 tadi ya. Kalau ini yang ketiga, kalau yang pertama kan mengantar kan? Yang kedua, itu irsyaduk. Menunjukkan saja sudah dapat pahala. Mengantar lebih Rasulullah sukai daripada i'tikaf di masjidku 40 hari. Iya kan? Yang kedua, menunjukkan itu pahala besar. Ditanya, saya mau lokasinya misalnya. Saya mau sebutkan. Mau ke Bandung tapi saya nggak tahu arahnya. Ditulis sama ibu ke sini, jalan. Menunjukkan arah jalan kepada orang yang tidak tahu, pahala besar. Ada orang warga nggak tahu, Bu mau nanya rumah Pak RW mana ya? Oh rumah Pak RW di sebelah sana, lokasinya ini alamatnya. Itu pahala besar, sedekah besar. Ada yang bertanya, saya mau Jumatan di mana ya? Masjidnya, ditunjukkan masjidnya, pahala besar. Itu nomor 2. Yang ketiga apa Bun? Pak, yang ketiga Rasulullah mengatakan, Masya Allah, luqmatut ta'am. Sesuap nasi yang diantarkan ila fammi zaujati, kepada mulut istrinya. Bapak cari nafkah halal, lalu makanan yang sudah halal di tangan bapak ini diantarkan ke mulut istrinya sehingga nyuapin istrinya, itu pahala besar. Masya Allah. Kadang-kadang kita lupa kalau nyuapin istri itu adalah pahala besar. Luar biasa. Saya tanya sama ibu, punten ya. Ibu kapan terakhir disuapin sama bapak? Lagi waktu huap lingkung pengantin itu kali ya?
Kan ada kan pengantin tuh duduk gitu kan, udah mah tinggal gini tapi harus begini gitu kan. Yang ini juga harus ke sini sana. Kapan terakhir disuapin? Padahal dengan mengatakan Nabi Maki itu kan adat begitu. Pepatah nasihat untuk saling menyuapi ini artinya adalah sedekah luar biasa. Sedekah terbaik itu bagi keluarga, khususnya karena yang mencari nafkah suami, bukan hanya nih nafkah tolong masak, iya, tolong bereskan, tapi yang paling keren ini nafkah yang hebat. Suaminya dapat rizki, beli nasi goreng dengan keringatnya, datang ke sini seakan-akan mama cuma duduk manis, ini nasi gorengnya. Masya Allah. Mama duduk manis, ini sedekah terbesar, bunda. Benar? Iya, ini Rasulullah katakan demikian. Makanya kalau digambarkan Siti Aisyah, berapa kali disuapin sama Rasulullah? Kurmakah? Apakah paling tidak caranya ketika makan, mah ini coba enak deh marasain. Masya Allah. Papa coba pak, ini enak loh pak. Masya Allah. Dan ternyata syariat Islam ini sudah menggambarkan hal yang terindah, ini sedekah terbesar. Kita gambarkan tadi yang pertama sebagai contoh, sesungguhnya bukan hanya sekedar mereka perlu kita, tapi kita perlu mereka. Suami istri. Suami punya istri, istri punya suami. Jadikan istri ini sebagai ladang pahala yang berlimpah. Istri punya suami, jadikan sebagai ladang pahala yang berlimpah. Ibu, bapak, bagi yang sudah berkeluarga, yang ada pasangan hidup, punten, itu pasangan menuju surga yang paling cepat sekali. Ambil ridho suami, ambil ridho istri, hebat. Makanya punten, saya mampir sedikit. Cukuplah ibu, kalau suami wafat, lalu wafatnya suami dan suami ridho dengan ibu, sudah menunjukkan wanita ahli surga. Ridho. Suami wafat, lalu istri ridho kepada suami. Ya Allah, saya ridho bersuamikan fulan, dia itu baik sama saya. Ridho saja menunjukkan suami ahli surga. Tujuan utama berkeluarga adalah saling meridhoi. Istri ridho kepada suami, suami ridho kepada istri. Pun sama. Bunda punten, kita punya anak semua kan? Anak itu bun, ibu cukup ridho kepada anak kita, itu menunjukkan ahli jannah. Suksesnya seorang anak, bukan anak itu berlimpah hartanya, tinggi jabatannya, tapi suksesnya seorang anak itu adalah ketika mendapatkan ridho dari orang tua. Ada cerita sedikit ibu bapak. Jadi ketika kami di salah satu masjid yang ada di Masjidil Haram, bunda punten, Masjid Haram itu artinya masjid yang ada di tanah haram. Ingat itu. Jadi kalau ada masjid yang ada di tanah haram, maka disebutnya Masjidil Haram. Kalau masjid yang ada Ka'bahnya, itu juga Masjidil Haram karena ada di tanah haram. Tapi kalau mau disebutkan lebih spesifik lagi, kita katakan itu masjid yang ada Ka'bahnya. Masjidil Haram. Kalaupun ada masjid bukan masjid yang ada Ka'bahnya, yang selalu kita lihat di YouTube atau live di mana tempat tawaf, misalnya di kawasannya 5 kilo dari masjid yang ada Ka'bahnya, selagi itu adalah masjid di tanah haram, maka itu adalah disebut masjid haram dan pahalanya 100.000 kali lipat pahalanya. Bisa dipahami bunda ya anda? Ya, makanya pemerintah Indonesia ada yang berangkat haji tahun ini, di sini ada, sampaikan ke keluarganya yang berangkat ibadah haji bahwa pemerintah Indonesia ya menyimpan tempat-tempat lokasi jamaah Indonesia. Tidak ada satupun jamaah Indonesia yang disimpan di luar tanah haram. Semuanya tinggalnya di tanah haram. Jangan merasa, aduh jauh banget ya ke Ka'bahnya. Mereka semua tinggal di kawasan tanah
haram. Berarti di masjid yang terdekatnya pun adalah masjid haram. Apalagi kesulitan untuk berangkat ke sana itu ini, mungkin fisiknya karena udara pun mungkin belum bersahabat, maka sholatlah di masjid yang terdekat. Mungkin datang ke sananya hanya pas subuh, mungkin datang ke sana maghrib, isya, baru pulang lagi. Jangan dipaksakan. Karena apa? Karena yang terpenting itu adalah Arafahnya, Bunda. Iya, mudah-mudahan yang belum haji segera melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, punten ya. Nah, ketika kami sedang majlis di Masjidil Haram, kiainya, syekhnya sedang menceritakan begini. Tolong dipahami Ibu Bapak, indah sekali ini pemandangan yang saya tidak bisa melupakannya. Syekhnya di bangku seperti ini, ada bapak-bapak yang hadir kajian, salah satunya ada bapak yang didorong sama anaknya untuk ikut kajian, pojok. Syekhnya bilang gini, yang paling mulia bagi seorang anak sukses hidup di dunia adalah ketika anak ini mendapatkan ridha dari orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil. Masya Allah, ini majlis di sini hafal hadis semua ini. Langsung nyambut aja, jangan-jangan Quran juga pada hafal di sini semua ini. Mau dicek hafalannya ini. Ini kan rata-rata putra-putrinya banyak yang sekolah di Nurul Hidayah ini kan. Coba ini mumpung direkam, mumpung ada live-nya, saya tanya. Sambung ayat ya. Sambung ayat ya. Jangan takut, coba lihat didengerin sama bapak-bapak di sini. Ibu-ibu hafal nggak Qurannya? Siap ya, siap ya. Lanjutin Bu, siap Bu? Lanjutin. Lanjutin. Fabi ayyi ala. Oh, hafal. Masya Allah. Udah top hafal Quran ini semuanya. Ini memang di sini luar biasa. Ayat lagi, lanjut lagi. Lihat, punten. Ya, lain syakartum. Wah, top hafal Qurannya. Ya. Coba lanjutin lagi sekarang. Inna syani'aka huwal abtar. Hah? Allahu Akbar. Itu ujung ayat. Itu ujung ayatnya. Tapi Bunda, punten, saya tanya sama Ibu, punten ya. Ini sedikit mampir juga saya sampaikan. Ibu, Bapak ketika saya tanya lain syakartum, Ibu langsung jawab apa? Zinakum. Ketika saya katakan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, punten, Ibu Bapak hafal ayat itu kapan menghafalnya? Kapan menghafalnya? Ibu jawab, kayaknya nggak sengaja ngapalin. Ya kan? Pertanyaan saya, kok bisa hafal? Karena sering. Cara kita ngafalin Quran di usia segini, gitu caranya. Jangan zaman ketika kita SMP atau SMA baca untuk hafalan Quran, satu ayat diulang-ulang gitu kan. Sekarang mah Bu, di usia sekarang ini, ya, usia sekarang ini hafal ayat. Satu ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Ulangi lagi, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Sampai hafal. Udah hafal nih? Keluar masjid. Lupa sendal di mana tadi nih? Iya. Sendal ketemu, ayat hilang. Iya. Kenapa? Begitulah sekarang. Tapi kalau sering dengar, pastikan hafal. Ini contohnya tadi. Ketika saya tanya dengan mengatakan la in syakartum, langsung nembak la azidannakum. Begitu ditanya, kapan Ibu menghafal? Kapan ya? Enggak kayaknya. Kok bisa hafal? Karena sering. Nggak usah jauh-jauh. Saya sampaikan Yasin, lanjutkan. Tuh, jangan hafal. Kenapa? Itu sering denger. Sering denger. Maka daripada itu kadang-kadang di minimarket kah, di supermarket kah, yang didengar apa? Yang didengar nyanyian kan, lagu-lagu yang lagi viral kan. Akhirnya keluar dari mall, keluar daripada minimarket atau supermarket, yang hafal apa? Yang nempel nyanyi, lagu-laguan. Itu dia. Sebenarnya kita ini sering mendengar, itu yang akan nempel. Bayangin kalau Ibu dengar satu ayat aja, hafal Bunda.
Bisa dipahami ya? Kembali lagi, di masjid ini, syekhnya mengatakan, apabila ada anak diridhoi oleh orang tuanya, maka ini adalah tanda anak menjadi ahli surga. Karena tujuan anak, entah anak itu sebagai apa, punya pendidikannya tinggi, punya jabatannya tinggi, hartanya berlimpah, tapi kalau tidak bisa meraih ridho orang tua, gagal anak itu. Gagal. Tapi jika ada anak punten mampu membujuk keridhaan dari orang tuanya, maka anak itu sukses menjadi ahli surga. Ini syekhnya sedang begitu. Ini lagi hening, tiba-tiba ada orang tua berdiri dari kursi rodanya. Syekh, 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 teriak-teriak. Ya kalau kita lagi ngaji ada yang teriak, kira-kira terdengar semua kan? Nih ngelihat, termasuk kami juga ngelihat ke belakang, ada apa nih? Syekh-syekhan teriak. Syekh, syekh, syekh. Syekhnya bilang, ada apa? Ada apa? Nanya sama yang sepuh itu. Yang sepuh itu mungkin usianya mendekati 80 tahun. Dia tahu, syekh, 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 gitu kan. Dia bilang, ada apa, ada apa? Ini syekhnya ini berdiri dengan susah payah dari kursi rodanya. Syekh, ini anak saya. Saya berlinang air mata. Ini anak saya. Ini anak saya. Ini anak saya. Sampai tiga kali bilang, ini anak saya. Ini anak saya. Ini anak saya. Dia baik sama saya. Dia perhatikan saya. Saksikan oleh semua yang ada di masjid ini. Aku ridho kepadanya. Masya Allah. Aku meridhoinya. Aku ridho kepadanya. Aku ridho kepadanya. Masya Allah. Hebat itu anak bisa membuat orang tuanya jatuh cinta. Bisa membuat orang tuanya ridho kepada anaknya. Semua yang mendengar itu berlinang air matanya. Syekhnya menyatakan, ya Allah, melalui kesaksian orang tuanya kepada anaknya, kami menyaksikan kalau dia anak soleh. Kenapa sampai mendorong orang tuanya? Bunda punten, sekarang kita cek baik-baik, udah ridho belum orang tua sama kita? Itu penting. Siapapun kita punya jabatan apa, harta berlimpah, satu masalahnya, orang tua ridho nggak sama kita? Itu dia. Itu dia. Terkadang punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Iya, seorang ibu, seorang ayah bisa menjaga 5 anak, Bunda. Bisa itu. Tapi 5 anak belum tentu bisa menjaga seorang ayah, belum tentu bisa menjaga seorang ibu. Lempar-lemparan. Kakak ini adanya susah. Maka itulah yang dikatakan ridhollah fi ridhol walidain. Jadi kalau dikatakan suksesnya itu, Masya Allah, ternyata kita mampu untuk menjadikan ahli surga karena ridho orang tua. Istri bisa menjadi ahli surga karena ridhonya suami. Suami pun bisa menjadi ahli surga karena ridho istri. Maka punten, ketika ada orang yang mau wafat, katakan, aku ridho kepadamu, nak, engkau sebagai anakku. Aku ridho sama kamu, sama kamu, sama kamu. Aku maafkan apapun yang telah kamu. Aku ridho kepadamu. Itu penting. Subhanallah. Ketika ada yang meninggal dengan mengatakan, istriku, aku ridho kepadamu selama kita berkeluarga. Aku ridho kepadamu. Bukan hanya untuk talqin la ilaha illallah saja, minta keridhaan. Maafkan. Sama istri, aku ridho kepadamu, ayah, wahai suamiku. Ridho itu penting sekali. Karena keridhaan itu membuka jalan surga yang terbentang. Ini indah. Sekarang kita kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan tidak pernah melihat wajah ayahnya. Karena di usia 4 bulan ayahnya sudah dikabarkan wafat. Lihat dalam sirah Nabawiyah. Iya. Maka saat Rasulullah lahir, Rasulullah tidak pernah melihat wajah ayahnya. Maka yatim sejak dalam perut ibunya. Maka itu adalah yatim. Rasulullah lahir tanpa pernah melihat wajah ayah. Yang kedua, yatim juga, tapi sempat melihat wajah ayah dalam keadaan belum balik. Ada nggak
ayahnya wafat, anaknya masih TK, ada? Sudah bisa ngerekam wajah ayah? Ada nggak yang wafat anaknya melihat wajah ayahnya karena anaknya udah SD, ada? Merekam wajah ayah. Itu juga yatim. Kalau anaknya udah 40 tahun, ayahnya wafat, yatim nggak? Itu mah enggak, saya juga udah yatim. Kenapa? Ayah saya sudah wafat. Rata-rata yatim itu kategorinya anak-anak yang belum balik, tapi apa? Ayahnya wafat. Yatim yang tidak melihat, yang tidak pernah melihat wajah ayahnya, itu yatim seperti Rasulullah. Yatim ketika sempat melihat wajah ayahnya, namun belum balik, merasakan peluk hangat ayah, merasakan cinta ayah, tapi di saat belum balik wafat. Yang ketiga, ibu ini bukan yatim, tapi masukkan dalam kategori yatim. Para ulama, kalau ada santunan yatim, nomor 1 yatim, nomor 2 yatim, nomor 3 ibu bapak, nanti apabila ada santunan yatim, masukkan juga ini bunda. Walaupun dalam katanya bukan yatim, tapi predikatnya sama dengan yatim. Siapa mereka? Ayahnya ada, tapi nggak tanggung jawab. Ayahnya ada, tapi entah kemana, hilang. Ayahnya ada, di sekeliling komplek ada, tapi punten, nggak tanggung jawab. Akhlaknya acak-acakan, anaknya diterbengkalaikan, maka masukkan dalam golongan itu. Dapat pahala bunda. Kalau mengatakan ada tuh anaknya mah ada, bapaknya ada, tapi bapaknya nggak tanggung jawab, nggak pernah menafkahi anaknya, membiarkan istrinya, kasihan dia kerja sendiri tuh, berikan daripada santunan itu bunda, berikan, masukkan dalam golongan itu. Para ulama dengan mengatakan ini adalah predikatnya, masukkan. Iya, kenapa? Karena mungkin bunda, ayahanda orang yang yatim ayahnya wafat, dengan yang ayahnya masih ada tapi tidak tanggung jawab, kayaknya lebih sakit hati yang ayahnya ada tapi nggak tanggung jawab. Contoh gini bun, andai ini saya haus, nggak ada minuman tapi di depan, haus sekali, nggak ada minuman di depan, apa yang mau diminum? Saya haus, nggak ada minuman, gitu kan? Ujian, haus, nggak ada minuman, ujian. Tapi saya haus, ada minuman di depan, tapi nggak boleh diminum. Mana lebih susah kira-kira? Yang haus ada minuman nggak boleh diminum, begitu kan? Ujiannya lebih berat. Kalau yang yatim tadi nggak ngelihat ayahnya, ya sudah, ayahnya sudah wafat, udah. Tapi bisa dibayangkan ayahnya ada, tapi nggak tanggung jawab, bunda. Maka itu lebih menyakitkan. Ayahnya ada tapi nggak tanggung jawab, menyakitkan. Maka ibu bapak masukin daftar. Kenapa? Predikatnya. Nanti kalau ada lagi seperti itu, ada yang nggak tanggung jawab, masukkan. Nah, Rasulullah di yang pertama tanpa pernah melihat wajah ayah. Karena Rasulullah sejak kecil tidak pernah melihat wajah ayah. Apa rahasianya bun? Apa rahasianya pak? Punten. Diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alam yajidka yatiman. Masya Allah, udah tahulah hafal Quran semuanya. Iya. Fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu ya Rasulullah dalam keadaan yatim, tapi Allah menolongnya, melindunginya. Tolong pahami bunda, Rasulullah dalam keadaan yatim, terus Allah menolongnya, Allah melindunginya. Seakan-akan dengan mengatakan, kalaulah bukan kasih sayang Allah, maka bisa dipastikan Rasulullah itu akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat Arab karena dalam keadaan yatim. Kenapa? Dalam keadaan yatim, siapa yang akan menjaganya? Siapa yang simpati? Siapa yang apa? Karena jujur bunda. Kalau seandainya ibu bapak memperhatikan, punten ya, saya akan kasih pelajaran, mudah-mudahan bisa konsentrasi ini. Rasulullah sejak kecil disusukan kepada siapa? Halimatus Sa'diyah kan?
Ya, tolong konsentrasi. Halimatus Sa'diyah ini adalah di Bani Sa'ad. Dan Bani Sa'ad ini lingkungannya boleh dikatakan Taif. Bani Sa'ad ini bunda, lingkungannya baik, lokasinya baik, lalu bukan hanya lokasinya yang baik, lingkungannya yang baik, tapi apa? Udaranya pun segar. Sementara di Mekah sudah banyak terkontaminasi dengan orang-orang yang datang ke sana karena pusat perdagangan. Orang-orang yang dari luar pada datang ke sana, Arab mana datang ke sana. Maka bahasanya pun sudah campur baur, bunda. Lingkungannya pun sudah campur baur. Maka orang Arab untuk menyelamatkan anak-anaknya secara fisik, secara akhlak, secara bahasa, maka banyak anak-anak yang dikirim ke Bani Sa'ad untuk disusukkan di Bani Sa'ad. Bisa dipahami sampai di sini? Punten bahasa sekarang mah dipesantrenkan. Hanya dipesantrenkannya dari awal sejak bayi. Lingkungannya sejak bayi memperlihatkan hal-hal yang positif. Lingkungannya, makanannya, maka banyak orang-orang Arab itu sudah menjadi kebiasaan kalau ada anak dikirim ke Bani Sa'ad. Untuk apa? Disusukkan di sana. 2 tahun dikembalikan. Rasulullah sejak kecil disusukkan di Bani Sa'diyah kan? Di Halimatus Sa'diyah. Nah, punten. Caranya dari Bani Sa'ad ini, orang yang siap menyusui dan punya anak bergerombol datang ke kota Mekah untuk mencari mana anak yang akan disusuinya, bunda. Selama 2 tahun. Nanti dibawa ke Bani Sa'ad, kalau sudah 2 tahun baru dikembalikan ke Mekah. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, punten. Dikumpulkan orang-orang Mekah. Ayo yang punya anak yang mau disusukan ke Bani Sa'ad, tanggal sekian akan datang dari Bani Sa'ad ibu-ibu yang siap menyusukan anak-anak kalian. Maka datanglah bu ke Mekah. Semua ibu yang punya bayi menyimpan bayinya, diperlihatkan. Mereka datang dari Bani Sa'ad, tidak ada kontrak berapa bayar, nggak ada bu. Oke, aku akan susukan anakmu kepada saya, tapi kamu bayar berapa? Nggak ada. Nggak ada, bayar berapa itu nggak ada. Oke, saya bawa anakmu, nanti setelah 2 tahun saya kasih. Tapi dalam hatinya menyatakan, apa? Dia akan bayar kepada saya sesuai dengan kekayaan yang dia miliki. Jadi seikhlasnya, tapi walaupun seikhlasnya, tetap aja pengen bayaran yang besar. Ibu, kalau ibu kerja, nggak ditentuin harganya. Ditanya, berapa bu? Terserahlah. Ketika ibu mengatakan terserah, pengen bayar sedikit, dapat bayaran sedikit, apa banyak? Banyak. Terserah tapi pengen banyak. Nah punten, di Bani Sa'ad nggak pernah menyimpan nominal angka. Tapi tetap kekayaan menjadi acuan. Ketika ditanya kepada Rasulullah, Aminah sedang memegang. Oh lucu sekali, siapa namanya? Muhammad. Oh Muhammad. Sambil lirik-lirik kemana? Ini punya apa nih? Kaya enggak? Kaya enggak? Karena nanti kan kalau kaya pasti timbal baliknya akan banyak. Bapaknya udah meninggal. Oh, dalam artian kalau bapaknya meninggal ngasih apa nanti? Semua yang datang kepada Rasulullah itu sudah meninggalkan. Siapa? Begitu tahu yatim ditinggalkan. Begitu yatim ditinggalkan. Begitu yatim ditinggalkan. Alam yajidka yatima fa'awa. Semua yang datang dari Bani Sa'ad, bunda, ayahanda, begitu tahu Muhammad mungil ini Rasulullah SAW, tidak ada ayahnya, dicampakkan, dicuekan. Terus bagaimana ke Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah, bunda,
Ayahanda punten, datang dari Bani Sa'ad itu terlambat datang, bukan berangkatnya tidak bareng, berangkatnya bareng. Cuma kuda yang kecil itu namanya apa? Keledai mah kacang, ya. Kudanya ataupun keledainya itu udah tua, itu udah nggak bisa jalan cepat, makanya ketinggalan. Datang Halimatus Sa'diyah, orang-orang sudah 1 jam datang duluan. Maka begitu datang Halimah dan suaminya Haris sampai ke Mekah, nyari-nyari, dapatlah Muhammad Rasulullah. Ditanya dengan mengatakan, siapa namanya? Muhammad. Mana ayahnya? Meninggal. Lirik-lirik juga tuh. Halimah dan suaminya. Kata suaminya, ntar cari dulu yang lain dah. Nanti kalau dapat, kalau nggak ada, kita ambil yang ini. Ditinggalin, Bu, pertama kali mah. Tinggalin. Kenapa? Nih ayahnya nggak ada, mau ngasih apa nanti? Itu kisah nyata. Sejak kecil aja, yang namanya yatim, Rasulullah udah dicampakkan sama orang-orang yang siap untuk menyusuinya. 3 hari tinggal di Mekah, semua rombongan sudah punya bayi susunya, tinggal siapa? Halimah. Hari pulang, belum dapat Halimah. Akhirnya kata Haris, gimana istriku? Kata Halimah, suamiku, daripada kita dengan pulang tangan kosong hampa, ya udah bawa aja Muhammad itulah. Ya udahlah, datang yuk. Assalamualaikum. Ataupun datang pada waktu itu dengan mengatakan, wahai Aminah, kami datang kembali. Wahai Aminah, kami datang kembali. Aminah membuka pintu, ada apa? Saya siap membawa Muhammad putramu untuk disusukan oleh kami. Maka Aminah senang ada yang nerima Muhammad. Disiapkan, sebentar ya, tolong pegang Muhammad ini, saya akan nyiapin pakaiannya. Ibu-ibu, bapak-bapak punten. Halimah ini ekonominya di bawah rata-rata. Mungkin bahasanya bukan miskin lagi, lebih mendekat ke fakir. Bedanya fakir sama miskin apa, Bu, Pak? Kalau miskin ada penghasilan tetap tapi kurang. Kalau fakir nggak tahu besok mau kerja apa. Nggak tahu itu. Sampai nggak tahu makan apa. Nggak ada makanan. Itu fakir. Halimah termasuk kalau dikatakan ya miskin ataupun fakir. Sehingga apa yang dimakan seadanya. Kalau makan sedikit, ibu yang menyusui kira-kira ASI-nya banyak apa enggak kira-kira, Bu? Juga kurang. Ada anaknya namanya Syaima. Anaknya siapa? Halimah. Begitu kata ibunya Rasulullah atau Aminah, tolong pegang dulu ini. Syaima ini putri daripada Halimah dan tidak pernah minum susu kenyang, ASI kenyang. Kenapa? Karena ASInya pun sedikit, terbatas, atau mungkin ada kelainan atau apa. Namun yang jelas, begitu Rasulullah dipegang, Syaima diserahkan kepada suaminya. Begitu Rasul digendong begini, Bu, sambil nunggu Aminah nyiapin apa? Pakaian. Tahallaba thadiyah. Itu terasa oleh Halimah. Lah, kok ASI saya padat? ASI saya full. ASI saya penuh. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah tolong, lihat ASI yang dimiliki oleh Halimah tiba-tiba penuh, Bun. Penuh. Maka punten, kira-kira begitu ASI penuh, seorang naluri ibu mau disusukan anak orang dulu apa anak sendiri? Sendiri. Hai Haris, tolong pegang Muhammad. Kenapa? ASI saya penuh. Sini Syaima, sini Syaima.
Begitu Syaimah dibawa oleh Halimah, ini kesaksian Halimah, dibuka untuk diminumkan kepada kepada Syaimah. Begitu dekat dengan Syaimah, Syaimah menolak. Coba dimasuk, menolak. Nggak mau. Gimana sih bayi kalau nggak mau? Yang kanan nggak mau, yang kiri nggak mau. Lalu Haris menyatakan, kenapa nggak mau ya? Coba Muhammad, jangan-jangan ada apa? Serahkan Syaimah, dibawa oleh Halimah Rasulullah, ternyata minum Rasulullah. Setelah Rasul minum yang kanan, minum yang kiri, sudah selesai, baru Syaimah dibawa, baru Syaimah mau. Seakan-akan Syaimah tahu Rasulullah duluan. Saya tidak mau melebihi Rasulullah. Masya Allah. Syaimah itu adalah, boleh dikatakan saudara sesusunya siapa? Rasulullah. Syaimah ini saudara sesusu Rasulullah. Di situ dengan mengatakan, ini pasti anak ini punya keberkahan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dibawa pas pulang, yang tadinya keledainya ini lambat, sekarang keledainya cepat. Sampai orang-orang bertanya, mengatakan, Halimah, ini keledainya yang lama apa yang baru? Jawaban, ini yang lama. Loh, kenapa bisa lari cepat? Kan udah tua. Apa kata Haris dan Halimah? Dengan berkahnya Muhammad. Sampai akhirnya tiba ke Sa'ad atau Bani Sa'ad. Subhanallah, ini yang namanya ternaknya hebat. Ternaknya cepat. Kambingnya gemuk-gemuk. Kenapa? Karena alam yajidka yatiman fa'awa. Sampai secara ekonomi Halimah bukan fakir lagi, bukan miskin lagi. Tapi apa? Kecukupan. Tuh lihat Bunda, keberkahan. Berkah. Saya hanya ingin menyampaikan 2 poin. Ya, dari peristiwa ini. Pertama, kenapa Halimah mendapatkan keberkahan? Hidupnya miskin tidak, apalagi fakir, tapi menjadi orang berkecukupan. Berkahnya Bunda, berkah yang dicari. Berkah, bukan banyaknya saja, tapi apa? Berkah. Jawabannya, karena di situ mencintai Rasulullah. Dicintai bayi mungil ini, disayangi bayi mungil ini, maka keberkahan ada. Apa yang ingin saya sampaikan pelajaran di sini? Yang pertama adalah ibu, bapak ingin berkah rumah, berkah keluarga, berkah ilmu, berkah harta, berkah jabatan. Tanamkan cinta kepada Rasulullah dalam hati. Hilang berkah apa yang dimiliki kalau tidak ada cinta kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Perbanyak sholawat. Apa? Kata siapa? Al-Quran. Apa katanya? Kata Al-Quran, firman Allah dengan tegas mengatakan, bagaimana? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah memberikan kesengsaraan, kesulitan, kegundah gulanaan kepada orang yang dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Wa anta fihim. Kalau rumah tangga, kalau anak, kalau harta, kalau jabatan, setinggi apapun jabatan, sehebat apapun ilmu, sebanyak apapun harta, yang dicari bukan banyaknya, bukan tingginya jabatan, bukan banyaknya ilmu, tapi yang dicari apa? Berkah. Berkah Bunda. Untuk menarik keberkahan itu, cintai Rasulullah. Kata siapa? Al-Quran. Iya. Jadi kalau sekarang bertanya mengatakan, apa penyebabnya ya? Anak tidak berkah, keluarga tidak berkah, harta tidak berkah. Jawabannya satu, ada cinta nggak kepada Rasulullah dalam hati? Ini poin penting. Secinta apa kita kepada Rasulullah? Jangan dianggap remeh, ibu bapak. Cinta kepada Rasulullah. Pertama. Yang kedua, berlimpah harta. Masya Allah. Keberkahan ada. Bukan hanya sekedar Rasulullahnya, tapi Rasulullah adalah yatim. Yatim. Jadi sekarang, kalau ingin berkah harta, berkah apa yang kita miliki, tolong libatkan yatim dalam kehidupan ini. Yatim. Sehingga Rasulullah mengatakan, sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim yang dicintai, yatim yang disayangi.
Bunda mengatakan, Abi Maki, rumah saya kayaknya nggak mungkin nyimpan anak yatim. Ya sudah, sekarang banyak. Ada yayasan, daftar-daftar anak yatim. Ada masjid, daftar-daftar anak yatim. Melalui yayasan saja, melalui masjid saja. Tolong ya, cinta yatim, saya ada ini nafkah, saya ada harta, mudah-mudahan bisa bantu anak yatim untuk sekolahnya, serahkan. Sebaik-baik rumah adalah di dalamnya rumah yang memperhatikan anak yatim. Sebaik-baik rumah. Sebaik-baik rumah. Jadi sebaik-baik rumah itu yang lantainya lebih daripada 2. Bukan. Sebaik-baik rumah itu yang kalau malam terang terus walaupun tetangganya pada mati lampu karena dia punya genset. Bukan. Sebaik-baik rumah itu adalah yang banyak tanamannya atau tamannya. Bukan. Sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya penghuninya ada rasa cinta dan perhatian kepada anak yatim. Pertanyaannya, ibu, punten, bapak sudah jadi rumah terbaik apa bukan? Terus siapa? Cek, ada nggak ponakan kita yang yatim? Ada nggak saudara kita, tetangga kita yang yatim? Kalau misalnya nggak ada, tanya ke masjid. Insya Allah datanya ada. Tanya ke RW, ada datanya. Tanya ke RT, ada datanya. Pak RW, Pak RT, saya pengen tahu datanya yatim itu ada berapa. Karena apa? Karena kalau Rasulullah alam yajidka yatiman fa'awa, Allah yang menolongnya. Saya ingin menolong anak yatim melalui tangan saya. Hakikatnya digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bunda tahu? Tadi untuk santunan yatim sebenarnya bukan bunda yang hebat, bukan, tapi Allah yang hebat menanamkan rasa cinta ibu bapak kepada yatim. Kalau saya tanya, punten ibu bapak, iya, punten, yang menanam, yang kalau ibu tidak nyumbang kepada anak yatim, tidak ngasih ke anak yatim, ada yang marahin nggak kira-kira bu? Ada yang marahin nggak? Enggak kan? Terus kenapa ibu bisa mengumpulkan, bapak bisa mengumpulkan untuk anak yatim? Kenapa? Allah sayang. Allah mengatakan, aku yang ingin menolong anak yatim, tapi melalui engkau, harta yang kau berikan kepada anak yatim itu datang dariku. Maka di situ Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku bersama orang yang menyayangi, mencintai anak yatim nanti di sorga dekatnya seperti ini. Berarti dekat dengan Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Dekat dengan Rasulullah. Pegang baik-baik. Dekat dengan Rasulullah. Ini dia. Ibu bapak jangan kaget. Ayat ini pernah dengar. Aro'aitalladzi. Lanjutkan. Ya. Apa artinya? Iya. Iya, bunda. Pura-pura nggak tahu artinya. Dengan mengatakan, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Maksudnya agama apa ini? Ternyata Al-Quran tidak mengatakan, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Mereka yang tidak sholat, bukan itu. Mereka yang tidak puasa Ramadan, bukan itu yang ditegaskan. Al-Quran mengatakan, tahukah kamu yang mendustakan agama? Jawabannya apa? Coba lanjutkan. Ara'aitalladzi fadzalikal-ladzi. Tuh yang mendustakan agama itu yang menyia-nyiakan anak yatim. La haula wala quwata illa billah. Yang mendustakan agama, yang menyatakan Islam padahal dia itu tidak Islam, seakan-akan gitu, bohong dengan keislamannya. Siapa? Tuh mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Allah tidak mengatakan, kalian tahu siapa yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu tidak sholat. Yang mendustakan agama itu tidak puasa. Bukan berarti dalam artian, oh berarti saya boleh dong tidak sholat. Tidak. Bukan. Tapi apa? Ini penekanan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mendustakan agama itu, yang mencampakkan, menyia-nyiakan anak yatim. Berapa banyak kita tahu yatim, padahal kita mampu, kita beli itu, beli ini, mampu beli itu, ganti kulkas, ganti sofa, ganti lampu, ganti aksesoris, apa semuanya. Ke yatimnya mana? Sehebat apapun rumah kita yang dibangun, tapi kalau tidak pernah ada perhatian kepada anak yatim, rumah itu tidak menjadi rumah terbaik. Itu benar. Ngeri ternyata ya.
Justru bukan anak yatim perlu kita, tapi apa sebenarnya? Kita perlu yatim. Bahkan Allah jamin orang yang menyantuni anak yatim hatinya lembut sekali. Punten nih, punten. Ada beberapa ulama menyatakan, ini anak saya kenapa keras banget kalau nasihatin ya. Ini kenapa istri saya keras banget nih. Kenapa suami saya keras banget. Lembutkan. Dengan apa? Yatim. Sedekahkan ke yatim. Ya Allah, mudah-mudahan hati suami saya lembut. Mudah-mudahan istri saya lembut. Mudah-mudahan anak saya hatinya menjadi lembut. Dengan sedekah itu kepada yatim. Infak kepada yatim. Karena melembutkan hati. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Kalau hatimu dalam keadaan qaswa, dalam keadaan keras, coba datangkan, doakan anak yatim. Maksudnya bukan diusap kepalanya saja, memang hadisnya mengusap kepalanya, tapi cintai, perhatian kepada lembut hati istri kita, lembut hati suami kita, lembut hati anak-anak kita. Itu anak yatim itu. Dahsyat itu keagungannya dan hebatnya. Ini bukan saya menyatakan, memang Rasulullah. Jadi sekali lagi kalau mengatakan, punten, ini anak yatim perlu kita, apa kita perlu yatim sih? Kita yang perlu anak yatim, kita yang perlu anak yatim. Subhanallah. Jangan disia-siakan. Itu adalah jalan pintas untuk menuju surga yang kita miliki. Satu waktu ketika Rasulullah mau masuk surga, Rasulullah Pak mau masuk surga, tiba-tiba ada ibu-ibu yang mepet, gitu, mepet. Rasul, siapa kamu mepet-mepet? Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga bareng bersamamu. Rasulullah tanya, emang kamu siapa? Aku hanya ingin mengatakan bahwa janjimu yang telah kau ungkapkan di dunia, sekarang buktikan. Apa kata Rasulullah? Apa memang janjiku? Bukankah engkau katakan, aku dengan orang yang mencintai anak yatim di surganya seperti dua jari ini berdekatan? Iya, memangnya kenapa? Aku yang menjaga anak yatim sejak suamiku wafat. Aku membesarkan anak ini dengan tanganku sendiri. Dengan cara menafkahi dengan sendiri. Maka aku akan menagih janji itu. Rasulullah katakan, engkau bersama aku di surga. Subhanallah. Itu luar biasa. Kenapa Bimaki tidak laki-laki yang mepetnya ke Rasulullah? Dengan mengatakan, ya Rasulullah, sejak misalnya istriku meninggal, aku yang mencari nafkah, itu mah biasa, Bunda. Laki-laki mencari nafkah. Kadang-kadang punten, ya bukan apa-apa gitu ya, cuma lihat kenyataan aja. Kalau suami begitu istrinya meninggal, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bagaimana tuh? Hah? Oh gitu. Ya sudah. Tapi kalau ada, banyak nggak seorang ketika suaminya meninggal, istrinya nggak menikah lagi? Ada nggak kayak gitu? Suaminya meninggal, istrinya tidak menikah lagi. Ada kayak gitu? Banyak? Banyak. Besar kan? Saya punya sahabat, Bunda. Itu pengajiannya itu tiap bulan. Itu istrinya, anaknya itu ada, punten, anaknya itu ada mungkin, yang saya tahu gitu ya, belum yang meninggal, anaknya yang ada 9, Bunda. Anaknya yang ada berapa? 9. Waktu suaminya wafat, waktu suaminya wafat, anak paling besar baru selesai kuliah. 9 itu, Bun. Anak paling kecil itu 3 SD. Ya, Bun ya. Tahu, Bu? Si ibu ini bekerja demi anaknya. Yang 9 anaknya. Masya Allah. Sukses semua. Profesor, dokter. Bayangin, udah dokter, profesor lagi. Belum lagi semua, Bun, anaknya itu yang 9 ini. Kebetulan kami hadir kajian tiap bulan. Di anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Bun, ini sebagai ukuran dunia gitu ya. Sebagai ukuran dunia, Pak. Semua rumah dari anak-anaknya di dalamnya itu ada kolam renang. Berarti apa kalau gitu? Secara dunia apa? Cukup semua, Bun. Semua anaknya udah haji. Apalagi kalau umroh masa maunya. Itu dari pendidikan seorang ibu. Masya Allah. Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses semuanya. Dia fokus membesarkan anak-anaknya. Subhanallah. Cucu-cucunya sekarang udah ada yang jadi dokter.
Cucu-cucunya sekarang sudah ada jadi insinyur. Cucu-cucunya. Kenapa? Itu dari gerakan seorang ibu. Jadi kalau perempuan sudah punya keinginan itu dahsyat sekali. Perempuan itu mepet kepada Rasulullah dan dia katakan saya ingin menjadi ahli surga. Karena apa? Karena apa tadi jawabannya? Karena saya membesarkan anak saya. Itu cek baik-baik, Bunda. Nah, ulangi lagi. Berarti sebenarnya bukan yatim perlu kita, tapi kita perlu. Dan Rasulullah sudah merasakan bagaimana dicemoohkan, dicampakkan sejak bayi. Buktinya apa? Dari Bani Sa'ad tidak ada yang mau mengambil Rasulullah. Tapi akhirnya ada mengambil siapa namanya? Halimah. Bunda, sebagai ikhtitamnya saya sampaikan. Setelah Rasulullah dikembalikan ke ibunya, Aminah. Ibu bapak nanya, ketemu lagi nggak dengan Halimah? Ada yang tahu, Bunda? Ketemu lagi dengan Halimah. Bismillah. Ketemu lagi dengan Halimah, Bunda. Ya, ketemu Pak. Di usia apa? Saat, ini sebagai ikhtitamnya, saat Rasulullah sudah menjadi Nabi dan Rasul. Saat Rasulullah sudah menjadi jenderal pasukan. Saat Rasulullah futuh Makkah. Saat itu Halimah di usia 100 tahun. Bunda. Matanya sudah mulai rabun. Di Mekah. Bunda. Rasulullah dengan mau futuh Mekah. Dengan unta yang sangat gagah. Ribuan pasukan di belakang. Mau masuk ke kota Mekah dengan ribuan pasukan. Jalan, tiba-tiba ada seorang wanita yang sepuh di depannya. Sambil dengan tongkat menghentikan, suaranya sudah terbata-bata. Kif anta. Berhenti kamu. Bayangin, 100 tahun lebihlah usianya. Suaranya pun sudah mulai apa? Perlahan. Sambil berjalan dengan tongkatnya. Begitu seorang nabi berjalan menuju ke Mekah dengan pasukan yang dahsyat. Tiba-tiba seorang wanita menghentikannya mengatakan, Kif anta. Berhenti kamu. Rasul berhenti. Seorang wanita sepuh menghentikan. Rasul senyum. Iya nenek, saya sudah berhenti. Apa yang kau inginkan? Allahu Akbar. Sopannya luar biasa. Seorang wanita tua menghentikan. Sambil menunjuk dengan tongkatnya, nunjuk gini. Anta Muhammadul Qurshi. Apakah kamu Muhammad Qurshi? Apakah kamu Muhammad Qurshi? Iya, itu jawabannya. Apakah iya Muhammad Al-Qurshi? Jawabannya mengatakan, iya, aku Muhammad Al-Qurshi. Kamu siapa? Jawabannya mengatakan, apa wanita itu? Ana Halimatus Sa'diyah. Aku Halimatus Sa'diyah. Rasulullah begitu tahu itu adalah Halimatus Sa'diyah, langsung Rasulullah turun dari untanya dan memeluk dengan mengatakan ummi, 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 ummi. Masya Allah. Itu sudah berapa tahun tidak jumpa. Dibuka sejadahnya atau sorbannya, diturunkan, dipeluknya dengan mengatakan ummi, ummi, ummi. Ibu, ibu, ibu. Halla tastaslami? Apakah engkau tidak mau Islam? Jawabannya, bimbing aku. Maka dibimbing oleh Rasulullah ibu susunya dengan mengatakan 2 kalimat syahadat. Halimatus Sa'diyah wafat setelah Rasulullah wafat. Jadi mana duluan? Rasulullah di usia 63, 2 ataupun 1 tahun setelah itu baru Halimatus Sa'diyah wafat. Jadi Rasulullah duluan yang wafatnya. Intinya dengan mengatakan ungkapan yang indah, Rasulullah SAW punten. Satu waktu ketika sedang berjalan ada seorang yang nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis nak? Aku ingat ayah masih kecil. Ayahnya mau kemana? Ayahku kan wafat, syahid. Syahid kapan? Ketika perang bersamamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu mau punya ayah. Dan aku adalah ayahmu. Dan Aisyah adalah ibumu, subhanallah, dan Fatimah adalah saudaramu. Mau nggak? Langsung hajar gitu aja. Aku ayahmu, Aisyah adalah ibumu,
dan Fatimah adalah saudaramu. Mau nggak? Seneng anak itu. Mau ya Rasulullah. Masya Allah. Nggak ada pikir panjang. Kamu anakku, aku ayahmu, ini Aisyah ibumu, dan Fatimah adalah saudaramu. Itu tentang masalah yatim. Dan ini amanah terindah yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar tahu itu yatim, tapi kita bisa memuliakannya. Agar kita bersama dengan Rasulullah dekat dan bersamaan. Iya, mudah-mudahan singkat dari apa yang disampaikan tentang masalah amanah terindah dari Allah adalah tentang yatim. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memuliakannya. Amin ya rabbal alamin. Cintai anak yatim, maka Allah pun akan mencintai kita. Perhatikan anak yatim, maka Allah pun akan memperhatikan kita. Bukan mereka yang perlu kita, tapi kita yang perlu mereka. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhamdu wa du'a. Sebelum kita tutup dengan salam, mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, berikan kepada kami keimanan yang kokoh, yang kuat untuk keluarga kami dan untuk anak-anak kami. Jadikan iman ini sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa bagi kami dan keluarga kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang menerima amanah yang paling indah. Jadikan kami hamba-hambamu yang kuat menerima amanah, yakni adalah anak-anak yatim. Jadikan anak-anak yatim selalu ada dalam hati kami, agar kami bisa menyayanginya, menyantuninya, dan mencintainya. Jadikan kami bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti dengan rasa cinta kami dan perhatian kami kepada anak-anak yatim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang hadir di tempat ini, siapapun yang menghadiri majelis ini, sebutlah nama-namanya sebagai penghuni surga Firdaus-Mu. Tidak ada di antara kami yang hadir di tempat ini, kecuali selesai acara ini, Engkau sebut nama-nama kami sebagai penghuni surga Firdaus-Mu. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tidak ada di antara kami yang hadir di majelis ini, kecuali selesai acara ini, seluruhnya bagaikan bayi yang tidak memiliki dosa. Karena tidak ada yang duduk di majelis taklim, kecuali selesai daripada majelis taklim, kayaumin waladatu ummuh, semua dikikis habis dosa-dosanya saat i'tikaf dan mendengarkan majelis di majelis ini. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhamdu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.